Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Siva dari HMD Sastra Indonesia yang akan memandu dalam podcast kali ini. Nah, di samping aku ada narasumber nih. Dari mana Mas? Boleh kenalan dulu nih. Ya, perkenalkan aku dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik dan sekarang juga lagi berkuliah di UINSA juga, Prodi Ilmu Politik semester 5. Jadi namanya ini Mas Juli dari Prodi Ilmu Politik UINSA Angkatan 21. Angkatan 2021. Kesibukannya apa Mas akhir-akhir ini? Kalau kesibukan sekitaran bulan ini ya, ya karena UAS sudah selesai. Sekarang ini kesibukannya ya event di wedding organizer sama organisasi. Jadi organisasi apa aja tuh yang diikutin selama kuliah? Kalau di perkuliahan sendiri, organisasi yang saya ikuti yaitu ada pada organisasi intra kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, khususnya karena saya berada pada Prodi Ilmu Politik, seperti itu. Oke, nih selanjutnya saya mau nanya-nanya ya. Yang pertama, apa sih manfaat Masnya ini gabung dalam organisasi di kampus? Manfaat apa aja? Mungkin secara historinya dulu, saya suka organisasi ini juga dari SMK dulunya gitu kan. Karena ya di organisasi itu saya belajar gitu, yang dari awalnya. Boleh saya potong? Oke. Waktu SMK ikut organisasi apa? Baik. Untuk di SMK sendiri dulu saya OSIS gitu. Nah, dari situ saya suka organisasi. Karena di situ yang pertamanya saya yang kurang bisa gitu. Selain kurang bisa juga kurang pede ngomong di depan banyak orang. Nah, dari situ saya pede dan bisa gitu. Terlebih juga di organisasi itu membuka banyak channel gitu. Kenal sana orang sini kayak gitu. Kalau untuk manfaatnya sendiri mungkin setiap orang punya hal yang dirasakan itu berbeda-beda gitu. Tapi kalau saya sendiri yang saya rasakan ya yang pertama, selain saya jadi pandai dan pintar berkomunikasi, terus juga lebih pede gitu berbicara di depan banyak orang. Terus yang kedua nih Mas Juli, apakah organisasi di kampus itu dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan? Sebenarnya organisasi ini tuh hanya sebagai organnya aja gitu. Kalau berbicara itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri ya tergantung pada dirinya sendiri gitu. Misal memang dia ikut organisasi hanya untuk ikut-ikutan gitu, tapi gak terlalu aktif gitu, ya otomatis hal yang dirasakan juga minim. Tapi kalau dia berani untuk ekspos di luar gitu, mengikuti segala kegiatan yang ada, ya insya Allah akan banyak dampak atau manfaat yang didapat gitu. Wah, berarti cocok nih buat kalian di rumah yang ingin join organisasi, langsung join aja ya. Ya, asli. Yang ketiga, apakah keikutsertaan dalam organisasi di kampus itu dapat mempengaruhi kinerja akademik mahasiswa? Ya seperti apa yang sudah saya bicarakan di awal gitu. Sebenarnya kalau mempengaruhi atau tidak ya balik lagi pada dirinya sendiri gitu. Selama bisa membagi porsinya dengan benar ya insya Allah ya nggak menutup kemungkinan akademik juga baik tapi organisasi juga jalan gitu. Tapi teman-teman yang perlu kalian semua tahu nih ya, Mas Juli ini kan join dalam organisasi banyak ya kan yang disebutkan tadi, tapi nilainya juga tinggi loh. Ya. Selanjutnya nih ya Mas Juli, menurut Mas Juli apa aja sih tantangan yang biasa dihadapi oleh mahasiswa ketika gabung dengan organisasi di perkuliahan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau ini sebenarnya kan kalau organisasi kan kita ini kadang ada runningnya itu atau progresnya itu pada waktu kuliah gitu. Nah biasanya ya dimanfaatin sama teman-teman gitu biasanya. Maksudnya dimanfaatin dalam artian ya supaya nggak ikut kampus, nggak ikut kelas, tapi ya malah ikut kegiatan organisasinya gitu. Jadinya kampusnya malah disengaja absen kayak gitu. Gitu sih mungkin hal-hal yang sering kebanyakan dilakukan sama teman-teman gitu. Ya mungkin balik lagi kayak
tujuan di awal sebelum masuk kuliah kan kita tujuannya kan buat ingin menyelesaikan kuliah gitu loh. Organisasi kan hanya sebagai tambahannya gitu. Jadi kewajiban di awalnya ya dituntaskan dulu gitu. Dia yang ikut organisasi jangan dijadikan buat alasan nggak masuk kelas. Oke, selanjutnya nih Mas Yuli, pertanyaan ke-6. Bagaimana organisasi di kampus dapat membantu mahasiswa dalam menciptakan jaringan dan hubungan yang bermanfaat untuk masa depan? Jadi kalau berbicara jaringan sendiri ya, yang pertama kan kita ada kegiatan banyak gitu di organisasi sendiri. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya pada ranah yang berbeda-beda. Nah, seperti halnya saya contohkan pada event beberapa yang sudah dilalui di Himapol sendiri. Yang pertama yaitu kita bekerjasama dengan universitas lain. Nah, dari situ kan kita punya kenalan-kenalan baru gitu dari universitas lain. Terus yang terakhir kali di event PUC di Himapol sendiri itu dimana di situ kita event apa itu Mas? itu event ini Mobile Legend, turnamen Mobile Legend, dimana di situ kita bekerja sama dengan beberapa instansi yang ada, terus kafe-kafe yang ada di Surabaya. Jadi kayak gitu sih. Jadi banyak channel, jadi segala kegiatan. Jadi kenalan gitu ya dari organisasi. Terus yang ketujuh nih Mas Yuli, bagaimana peran organisasi di perkuliahan dapat meningkatkan keberagaman dan inklusivitas di kampus? Jadi peran organisasi itu apa sih? Oke. Jadi kalau secara peran organisasi di dalam kampus sendiri, ini yang pertama yaitu sebagai wadah aspirasi juga kan bagi mahasiswa yang ada. Karena ya dengan adanya satu organisasi, entah apapun itu organisasinya, itu membentuk satu karakter lebih gitu. Karena kita berorganisasi itu belajar, tapi di luar ranah kampus gitu, di luar ranah formalitas pendidikan. Jadi apa yang tidak kita dapat di dalam pendidikan, kita dapatnya di kampus lah. Dari situ kita secara gak langsung juga membawa nama baik kampus kita juga kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana pengalaman berorganisasi di kampus dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk karir di masa depan? Ngomongin karir nih. Baik. Kalau berbicara karir sebenarnya ya alam kan, maksudnya kita kan gak ada yang tahu kedepannya kayak gimana. Cuman kalau berbicara organisasi untuk menunjang karir, yang pertama ya seperti apa yang sudah saya sampaikan gitu, manfaatkan setiap momentum yang ada pada organisasi gitu. Jadi setiap kegiatan itu coba diikuti dengan serius gitu, tapi tanpa melupakan kewajiban yang pertama yaitu kuliah kita gitu. Jadi tetap kita manfaatkan, karena tidak ada hal yang percuma gitu kalau kita melakukannya dengan serius seperti itu. Karena semisal kita mengikuti segala event itu ataupun kegiatan itu dengan maksimal, otomatis akan secara gak langsung membuat kita penuh dengan pengalaman, akhirnya meningkatkan value pada diri kita. Terakhir nih ya Mas Yuli, Mas Yuli kan join dalam kepanitiaan, terus join dalam organisasi luar kampus, kerja juga. Gimana sih cara bagi waktu biar semuanya tuh seimbang? Jadi kalau hal yang biasanya aku lakukan itu yang pertama ya membagi porsi gitu. Biasanya aku lihat itu dalam jangka bulanan. Misal ini mau mendekati awal bulan gitu, tak lihat ternyata bulan depan ini ada kegiatan ini, ada jobnya di minggu ini. Nah, di situ buat semacam skala prioritas gitu, mana yang sekiranya urgent ya dikerjakan terlebih dahulu gitu. Terlebih juga pada hal yang sudah menjadi kewajiban, terutama kuliah. Jadi seperti job ataupun organisasi ya sebagai bentuk penyeimbang ya, ibarat kata second lah ya, second priority gitu. Yang pertama tetap kuliah ya teman-teman. Ada nggak sih Mas Yuli sepatah atau dua kata-kata untuk closing statement kita kali ini? Oke, mungkin sedikit closing statement dari saya yang terus kejar mimpi kalian tanpa melihat status sosial yang ada, karena hal apapun yang diperjuangkan insya Allah akan mendapat hasil yang memuaskan juga. Keren. Sekian podcast bareng Mas Yuli kali ini. Kita bisa ketemu lagi, semoga ya Mas Yuli, di kesempatan yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.